Oke, cek untuk audio. Oke, sudah masuk ya. Oke, saya ulang lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di acara live trading bersama GK Invest Semarang. Hari ini hari Jumat, tanggal 11 Desember tahun 2020. Bagi Anda yang barusan bergabung dengan kami, baik di Klik Meeting maupun di YouTube live streaming, kita baru saja mulai. Nanti di beberapa menit ke depan kita akan menyajikan live trade analisa. Kita akan menganalisa beberapa instrumen keuangan baik dari mata uang maupun dari komoditas atau di indeks saham. Nanti juga akan sedikit kita akan membahas mengenai CFD single stock, karena di GK Invest ini sudah ada CFD atau CFD single stock untuk Pfizer. Nah, Pfizer ini kan BioNTech, dia menciptakan vaksin untuk COVID-19. Nah, di sini Anda bisa bertransaksi sahamnya Pfizer di GK Invest Semarang. Nah, itu sangat menarik sekali karena Pfizer sendiri itu kalau Anda sekarang runningnya masih di harga 40, jadi masih sangat murah sekali. Sedangkan vaksin Pfizer ini sudah dipesan oleh beberapa negara, salah satunya Kanada, kemudian Israel, dia juga sudah memesan. Kemungkinan dia sampai akhir tahun ini kemungkinan bisa digunakan untuk memberikan vaksin bagi warga negaranya yang rentan terhadap COVID-19. Nah, sahamnya namanya Pfizer, yang kalau kita cek di MT5 GK Invest, logonya PFE, PFE.US. Nah, itu untuk sahamnya Pfizer, untuk CFD single stock. Kemudian untuk malam hari ini nanti akan kita akan bagi-bagi merchandise yang cantik sekali. Nah, ini bagi Anda yang merasa sudah jadi nasabah GK Invest Semarang dan memenuhi syarat, entah itu top up $300 atau mungkin jadi nasabah baru dengan nominal $300 minimal. Nanti dipersiapkan untuk loginnya. Nanti ketika kita bilang loginnya di-share diketik di kolom chat maupun di kolom chat Klik Meeting maupun di live streaming YouTube live streaming, nanti bisa Anda ketik di situ. Nanti akan kita undi untuk nomor login Anda. Bagi Anda yang belum jadi nasabah GK Invest Semarang, nggak usah khawatir. Masih ada waktu dan masih banyak hadiah yang akan kita bagi-bagi ketika kita akan mengadakan live trading. Nah, itu sangat menarik sekali kan, lumayan. Selain Anda trading, transaksi bersama GK Invest Semarang, dapat sinyal gratis, kemudian sudah ikut live trading juga gratis. Ditambah lagi di live trading tersebut, kadang-kadang nanti kita akan memberikan sesuatu kayak semacam bagi-bagi merchandise lah ya, kan lumayan tuh. Bagi-bagi merchandise ya, kenang-kenangan lah, atau gift cantik dari GK Invest. Oke, untuk fokus malam hari ini di akhir weekend, menjelang weekend hari Jumat, nanti akan dirilis data ekonomi dari Amerika, yaitu sentimen konsumen. Itu nanti akan dirilis jam 10 malam. Dari data yang terakhir itu sekitar 76,9 untuk minggu ini diprediksi 76,5. Jadi ada penurunan sekitar 0,4. Kita nggak tahu nih efeknya terhadap US dollar gimana, efeknya terhadap emas seperti apa, kemudian efeknya terhadap mata uang yang menjadi lawannya US dollar. Nah, itu nanti akan disampaikan secara analisa teknikal oleh teman saya Hans Junior. Kemudian untuk perkembangan dari fundamental untuk Brexit masih dalam tahap negosiasi, cuman dari pernyataan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, dia sedikit pesimis lah ya mengenai Brexit. Dia sedikit khawatir kalau Inggris ini keluar dari zona Eropa tanpa kesepakatan, karena setelah ikut negosiasi beberapa kali, bahkan mungkin negosiasinya hampir satu tahun lebih lah ya, 1 tahun lebih, bahkan sampai mendekati deadline-nya itu tanggal 31 Desember, itu belum ada tanda-tanda kesepakatan antara Inggris dengan Komisi Uni Eropa. Nah, kemarin malam
Perdana Menteri Inggris juga sedikit pesimis kemungkinan Brexit ini tanpa kesepakatan. Nah, hal ini yang membebani pergerakan harga pound sterling terhadap mata uang lainnya yang menjadi lawannya. Jadi pound sterling sedikit melemah, bukan sedikit lah ya, lumayan. Untuk GU sendiri dari 1,34 dia turun sampai 1,31 sampai malam hari ini. Nah, untuk gambaran analisa teknikal nanti kita akan disajikan oleh Hans Junior. Baik, untuk Anda yang barusan bergabung dengan live trading GK Invest, selamat bergabung. Dipersiapkan alat tulis, kemudian kertas untuk Anda mencatat untuk sinyal buy limit di harga berapa, buy stop di harga berapa, sell limit di harga berapa, sell stop di harga berapa, stop loss sama take profit. Itu bisa Anda catat, dipersiapkan mulai sekarang, karena sebentar lagi saya akan memanggil Hans Junior untuk memberikan analisa secara teknikal. Oke, sekali lagi, bagi Anda yang sudah jadi nasabah GK Invest, nanti dipersiapkan untuk login real akun Anda, nanti bisa diketik di kolom chat, klik meeting, sama di kolom chat YouTube live streaming di channel GK Invest Semarang. Nanti akan kita undi untuk loginnya Anda. Oke, saya rasa untuk syaratnya minimal $300. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu mungkin bagi Anda yang sudah merasa deposit minimal $300, kemudian bagi Anda yang mungkin top up atau menambah dana karena mungkin equity Anda tidak mencukupi dan top up minimal $300, nah itu nanti akan diikutkan, loginnya akan diikutkan untuk mendapatkan merchandise cantik dari GK Invest Semarang. Oke, saya rasa untuk analisa teknikal kita langsung saja panggil Hans JR untuk memberikan paparan analisa teknikal melalui pemetaan, Fibonacci, supply and demand. Dipersiapkan Anda untuk mencatat, siapa tahu apa yang disampaikan oleh Hans Junior ini bisa menaikkan equity Anda. Kan lumayan, equity naik, dapat sinyal gratis, dapat merchandise lagi. Nah. Oke, kita langsung saja sambut Hans Junior. Halo semua, kembali lagi berjumpa saya bersama Hans JR WDM. Terima kasih Pak Rudi atas waktunya dan kesempatannya. Seperti biasa malam ini di hari Jumat ya, detik-detik terakhir penutupan market, kita akan membahas tentang pemetaan peluang-peluang yang akan terjadi di malam ini, pekan ini, dan kemungkinan penutupan marketnya seperti apa, dan kita juga akan bahas perkiraan pergerakan dari pemetaan-pemetaan yang tersebut kemungkinan di minggu depannya ya. Jadi kita akan bahas cukup dalam lah, mungkin malam ini cukup banyak mengenai tentang pemetaan hari ini dan kemungkinan yang akan terjadi di pekan depan gitu ya. Sambil saya siapkan trading view. Nah, jangan lupa bagi teman-teman yang pingin request analisa, silakan bisa tulis di kolom komen klik meeting dan di YouTube. Kita all pairing analisanya all pairing, mau analisa apa aja kita coba bantu, dan apabila Ibu dan teman-teman ada ingin konsultasi, kita bisa coba bantu nanti. Silakan khusus nasabah GK Invest Semarang boleh konsultasi di event live trade malam ini ya. Jadi begitu ya. Oke, seperti biasa kita mulai dengan DXY atau indeks dolar. Kenapa kita DXY dan indeks dolar? Karena indeks dolar adalah bensin atau mata angin ya istilahnya. Nah, ini DXY. DXY itu bagi yang mengikuti channel Sustainable Growth, pagi tadi saya sudah bahas itu DXY akan
ada 2 kemungkinan, langsung breakout bawah atau mantul kembali naik ya, mantul kembali naik. Nah, mantul kembali naik pun ada kemungkinan lagi. Jadi bisa channel sideways bentuknya kotak nanti sekitar seperti ini ya. Ada titik terbawah dan titik teratas atau break atas kotak. Nah, kalau udah break atas kotak berarti ada indikasi indeks dolar akan mengalami rally ya untuk beberapa pekan mungkin ya, bisa pekan ke depan. Jadi, kuncinya di kotak ini apakah, indeks dolar berhasil breakout atas atau hanya sideways ya di kenaikan ini. Tadi pagi harga tuh di bawah dan saya udah prediksi, maksudnya saya sudah petakan akan ada kenaikan dan bisa juga langsung breakout gitu ya. Jadi apabila ini breakout ya breakout atas ya ini mungkin, rally untuk indeks dolar gitu ya. Tapi di sini cukup kuat karena ada Fibo 1618-nya. Nah, kita lihat beberapa waktu ke depan untuk indeks dolar. Jadi dari candlenya H4 dan H1 coba kita lihat H1-nya itu, cukup bull-nya cukup ini ya, cukup momentumnya cukup kuat untuk H4-nya terutama itu cukup kuat. Coba saya pasang Fibo sedikit buat ngukur, kenaikannya. Oh iya, berarti di kotak ini aja mungkin cukup ya. Di atas kotak ini, di batas atas, itu kemungkinan indeks dolar akan sideways di sini atau sideways-nya biasanya juga bisa, bentuknya channel naik ya. Kemudian ini coba saya gambarkan, channel naik. Nah, ini channel naik seperti ini. Bisa kotak atau bisa channel naik seperti ini dan kemudian lanjut turun lagi nanti. Bentuknya biasanya A, B, C, D, E ya. Jadi sekalian teman-teman dan Bapak Ibu belajar, mengenai Elliott Wave dikit-dikit ya, sambil belajar. Nah, kemudian, ini macam bentuk wave istirahat istilahnya begitu, A, B, C, D, E nanti bentuknya atau bisa juga hanya A, B, C. Tapi intinya di dalam, range area channel kotak ini atau kotaknya agak naik gitu ya. Nah, kalau break dua-duanya, nah itu baru kemungkinan indeks dolar atau DXY udah waktunya rally naik. Ya, jadi wave utamanya kemungkinan udah akan rally naik, istilahnya seperti itu, penguatan untuk indeks dolar. Namun, sekarang belum terlihat ya ada tanda-tanda akan rally naik ya, belum ada. Jadi masih, skenarionya masih sekitar sideways. Baik di dalam kotak yang bawah atau kotak yang, memanjang ke atas gitu ya. Itu untuk indeks dolarnya. Langsung aja kita coba lihat di XAUUSD karena teman-teman biasanya, suka ya suka trading di XAU. Karena XAU itu cukup mencetak duit, widih. Cukup mencetak duit kalau bisa di MM dengan baik ya. Nah, XAU juga tadi pagi, yang ini apa yang bentar. Nah ini XAU. XAU tadi pagi di channel Sustainable Growth juga sudah diprediksi akan melemah dulu ya, akan mengalami koreksi dulu untuk XAU. Bagi teman-teman yang belum mendaftar Sustainable Growth, masuk channelnya bisa hubungin sales GK Invest Semarang. Buat saya setiap hari di situ akan up to date perkembangan dari terutama di XAU dan Euro dan pair-pair major lainnya istilah gitu ya. Dan DXY indeks dolar juga saya selalu update di situ. Juga kita update saham di situ juga. Nah, bagi teman-teman, pemirsa di YouTube di luar sana, widih, kalau mau ikut, bisa hubungin nomor telepon yang ada di YouTube GK Invest. Nah, kembali lagi langsung aja tadi pagi juga kita udah beritahukan bahwa XAU akan mengalami koreksi dahulu ya, koreksi dahulu. Dan penentunya ada di angka 1826-an ini ya, 1826 dan kita lihat ternyata XAU rebound. Sementara ini rebound. Nah, sementara ini rebound dan kalau dilihat
indeks dolarnya sideways itu sebenarnya ancang-ancang buat pelemahan indeks dolar gitu ya. Pelemahan indeks dolar berarti XAU naik gitu kan. Tapi tetap ada sih sebenarnya, ada potensi XAU turun ke 1800. Karena itu ada di HQM level dan psikologis daily istilahnya. Daily-nya tuh di 1800 itu cukup strong. Apa namanya? Harganya tuh kayak manggil-manggil gitu loh buat ke situ gitu kan. Jadi kayak yang kemarin saya sampaikan di live trade dari Kamis ya, hari kemarin persis itu XAU tuh pengennya turun ke 1800 tapi ada benteng kuat di 1825 sampai 26-an itu ya. Jadi dan tadi juga tidak berhasil nge-breakout turun dan malah rebound naik. Tapi hanya sementara ini masih rebound naik ya, belum apa namanya? Belum ada tanda-tanda penurunan breakout gitu ya. Strateginya bagaimana dong? Nah, coba ya. Kalau saya sih, saya jujur di XAU hanya takut apabila ada tiba-tiba wave turun kencang lagi ya. Kayak 2 minggu, 2 pekan kemarin itu kayak baru rilis vaksin tuh turunnya bisa langsung wah berapa puluh pip itu ya. Nggak tahu udah sakit pokoknya ya. Banyak yang gantung di situ soalnya. Nah itu saya hanya takut itu karena arah anginnya sementara ini masih naik. Jadi penurunan potensi penurunannya sejauh pemetaan saya masih di 1800 untuk hari ini, untuk beberapa waktu yang akan datang ini, waktu dekat ya, istilah waktu dekat ini di 1800. Cuman saya hanya takut apabila tiba-tiba XAU langsung terjun lagi. Nah, karena arah anginnya menurut saya masih akan naik gitu ya. Nah, tinggal kita lihat 1800 di breakout enggak, kalau di breakout itu harus udah langsung switch posisi gitu ya. Tanda-tandanya breakout itu closing candle-nya di H1 atau di H4 itu di bawah 1800. Kalau udah di bawah itu berarti kita harus udah switch posisi jadi dari sebelumnya kita strateginya jadi sell gitu ya. Ya itu penentunya ada di 1826 ini bisa di saya sih cenderungnya nunggu di 1800 ya buy-nya. Tapi kalau mau nge-sell ya ini di area kuat juga di 1826. Ya atur kebijakan Bapak Ibu dan teman-teman masing-masing karena memang kalau saya buy limit ya, buy limit di 1800. Untuk XAU USD cenderungnya adalah buy limit di 1800 tapi itu harga mungkin nggak kena sampai situ ya malam ini. Nah, ini nggak kena sampai situ. Kalau mau sell, sell boleh mungkin ya. Sell boleh tapi SL-nya ada di 18.45 kalau mau sell. Atau yang SL aman di 1851 kalau mau sell. 1851 kalau mau sell. Take profitnya di 1800. Itu kalau mau sell ya. Opsi sell. Tapi kalau opsi buy-nya saya cenderungnya di 1800. Begitu untuk malam ini at the moment-nya untuk kepastian akurasi yang paling tinggi menurut saya masih cenderungnya sell ke 1800 dengan tapi saya udah warning di 1826 itu cukup kuat, 2526 itu cukup kuat sekarang gitu ya. Kecenderungannya masih sell sampai 1800. Boleh sell, SL-nya ada di 1851. Itu ya teman-teman. Boleh sell, SL di 1851 dan take profit-nya ada di 1800. Mungkin ditulisin di kolom dong. Boleh kecenderungannya XAU sell sampai 1800 untuk malam ini dan SL-nya ada di 1851. Take profit-nya di 1800. 1851. 1851 SL. Sell now aja kalau. Karena udah turun juga.
sell now, SL-nya di 1851, kemudian TP-nya di 1800. Itu ya untuk XAU USD. Pemetanya kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi bagi yang nanti saya udah bisa ditambahin lagi nggak Pak? Jadi di angka 1826 itu ada support kuat. Jadi kalau nggak tembus tuh bisa juga. Warning area di 26. Jadi warning kalau itu nggak di breakout bisa mantul naik istilahnya gitu. Mantul naik. Nah, gitu ya untuk XAU USD. Kemudian coba kita ke Euro. Euro USD. Karena saya cenderungnya XAU Euro gitu doang sih. Tapi kita bisa analisa all pair jika teman-teman atau Bapak Ibu mau request, monggo silakan tulis di kolom komen di YouTube maupun di Klik Meeting. Kemudian kita coba ke Euro USD. Itu juga tadi pagi kita prediksikan akan ada penurunan dulu atau koreksi dulu. Dan koreksinya udah terjadi ya. Nah, untuk Euro USD saya cenderungannya buy masih juga sama. A, B. Oh, I see. Oh, ini mungkin skenarnya bisa gini ya, bisa ini langsung naik atau ABCDE-nya turun dulu nih pelan-pelan coba. Jadi itu dari apa? Dari pagi turun koreksi sampai harga 1.200 nah kemudian mantul naik, atau apabila 1.21100 itu di breakout, nah strateginya nanti akan seperti ini untuk Euro USD. Bentar, kita gambar-gambar. ABC aja deh coba. ABC. ABC. Nah, bisa seperti itu atau hasilnya nanti ke sini, kemudian baru lanjut naik lagi. Baru nanti naik lagi ini untuk EU. Jadi ada arah mata anginnya masih naik sama seperti Euro USD, arah mata anginnya masih turun. DXY ya, seperti dolar itu arah mata anginnya masih turun, Euro USD masih naik gitu ya. XAU juga arah mata anginnya masih naik. Nah, tapi ada kayak ciri-ciri koreksi atau istilah istirahat ya dari kenaikan. Dan istirahat dari kenaikan, bentuk wave-nya tuh macam-macam ya, macam-macam. Sementara ini indikasinya ABC ya, ABC. Dan potensi turun terdalam sementara ini ada di 1.19649. Nah, itu potensi untuk Euro USD. Tapi mungkin itu malah pekan depan ya baru akan tercapai apabila memang skenario-nya turun dulu sampai situ. Tapi juga kemungkinan turun yang tidak terlalu dalam ada di 1.20564. Jadi mungkin juga masih apa ya? Arah mata anginnya masih naik. Kalau saya cenderungnya adalah buy limit, walaupun malam ini mungkin ada scalping turun, tapi kalau misalnya harga 1.200 ini enggak di breakout, itu bisa langsung naik kayak skenario tadi pagi di sustainable growth itu bisa langsung naik gitu ya. Tapi setelah perjalanan waktu mungkin bisa juga koreksi dulu istilahnya begitu ya, koreksi dulu. Nah, nggak ada yang pasti di trading, tapi yang terpenting adalah pendekatan. Makanya kita juga harus pintar-pintar mengatur manajemen lot ya bagi Bapak Ibu dan teman-teman, karena dimanapun kita bisnis dimanapun juga pasti ada perhitungannya kalau mau mengeksekusi sebuah apa ya, sebuah ide atau sebuah
proposal misalnya, bisnis plan itu pasti ada perhitungan yang matang dulu. Sama juga dengan trading itu harus ada bisnis plan-nya gitu ya. Nah, untuk Euro USD itu kecenderungannya adalah kita masih buy, arah mata anginnya masih buy. Level buy 1 ada di 1.21226 atau level buy 2 ada di 1.20698. Nah, level buy 3 ada di 1.9649. Target take profitnya, target naiknya ya untuk Euro USD sementara ada di 1.23245. Jadi Euro USD ada buy, 3 level buy dengan targetnya ada di 1.23245 gitu ya untuk Euro USD. Seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Pak Yadmin. Bukan, mana? Atasnya. Dari Bu Aimingchen. Terima kasih telah bertanya Bu Aimingchen. Selamat menyaksikan menyaksikan live trading. Nah, menyaksikan live trading. Terima kasih telah bertanya. Coba kita langsung ke TKP. WTI ya, CRR WTI. WTI crude oil. Nah, WTI crude oil seperti biasa dan kemarin pun kita juga masih hold posisi buy. Nah, jadi WTI crude oil masih sesuai mata angin. WD mata angin dulu nih bahasanya, kompas gitu ya. Itu arahnya masih naik. Masih naik sampai 48.38 ya Bu Minchen. Masih naik dan kalau misalnya belum bisa buy, belum dapat buy kemarin kan dari live trade kemarin kita saranin buy gitu kan, tapi apabila belum dapat buy now aja nggak apa-apa. Buy now nggak apa-apa, target take profitnya ada di 48.38. Atau kalau saya mau cari lebih detailnya lagi sebenarnya bisa posisi buy yang paling aman misalnya gitu ya dengan SL minim. Benar. Juga. Sebentar, ini penurunan terdalamnya itu bisa sampai 45.57 ya, 45.57, tapi level buy pertama di 46.40 untuk WTI crude oil itu udah kena dan langsung naik di beberapa jam, 2 jam terakhir itu udah kena dan langsung naik. Jadi buy now aja nggak apa-apa, buy now untuk crude oil. SL-nya tapi harus mengikuti ya, Atau mau SL pendek nggak apa-apa di bawah ekor terdalam yang tadi barusan 1 jam terakhir di 46.28 gitu ya untuk crude oil buy now dan target take profitnya ada di 48.38. 48.38. Nggak usah pakai SL nggak apa-apa kalau jaga MM sih sebenarnya. Buy now target take profit 8.38. Gitu ya Bu Ayu Mincen, terima kasih telah bertanya. Kemudian CF di PFE, Pfizer ya, Pfizer by open market gimana? Oke, coba nanti kita bahas setelah ini Pfizer karena memang Pfizer lagi apa ya? Lagi booming karena kasus corona. Bisa saja mereka ini yang membuat corona dan mereka menjual sahamnya, mengambil profit dari sahamnya. Waduh, yang penting kita jualan aja ya. Berbau-bau konspirasi gitu. Nah, untuk Pfizer tersendiri masih akan naik, targetnya masih di atas walaupun selisih dikit sih, targetnya selisih dikit di 43.39 tuh belum kena. Tapi target istilahnya target enaknya ya, target apa ya? Masa enaknya?
target kesempurnaannya, target apa ya? Idealnya itu di 46,35. Nah, 46,34 ya, itu based on Fibo, jadi akan breakout higher high-nya lagi. Jadi seperti itu ya, Pak Yatmin tadi telah bertanya. Terima kasih telah bertanya. Jadi vaksin Pfizer sendiri ini sahamnya kemungkinan masih akan break higher high lagi. Tapi dengan syarat 43,39 ini di breakout. Nah, di breakout. Untuk open marketnya nanti sebenarnya posisi yang aman buy di mana? Oke, kita cariin dulu ya. Jadi kita cari posisi buy limit aja, buy limit aja. Nah, buy limit aja. Nah, nanti mungkin akan turun dulu tuh Pfizer. Pfizer akan turun dulu. Ada kemungkinan akan ada 3 entry level buy ya untuk saham Pfizer ini. Di averaging aja nggak apa-apa dengan lot minim. Karena ini sahamnya masih cukup murah ya Pak ya. Kalau $41 itu ya. Murah, lebih murah dari Coca-Cola malah ya. Modal 500 USD ini berani ambil 20 lot juga berani kayaknya nih untuk Pfizer. Jadi transaksi minimumnya untuk CFD untuk Bapak Ibu yang belum tahu itu 10 lot, dan 10 lot itu mahal atau murah tergantung harga sahamnya. Dan untuk Pfizer tersendiri harga sahamnya satuannya masih 2 digit dan itu murah. Jadi, untuk 20 lot pun masih terjaga MM-nya di untuk modal margin 500 sampai 1000 masih aman. Buy limit untuk Pfizer level buy-nya ada 3 nggak apa-apa ya? Level buy Pfizer ada 3 di 40,63 tuh buy 1. Buy 2-nya ada di 39,49. Dan level buy 3-nya ada di 38,20. Target kenaikannya cukup jauh, ada di 46,22. Jadi untuk Pfizer seperti itu, kita averaging, it's okay averaging. Jadi dan MM-nya juga pun aman ya, masih aman karena harganya murah dan tinggal dihitung aja sih berapa selisih poinnya. Nanti tinggal dikalikan lotnya. Jadi 1 poin berkurang 1 poin itu $10 ya, $10 atau 10 USD. Itu untuk Pfizer. Terima kasih Pak Yatmin telah bertanya. Ini ada Bang Febri menanyakan pound sterling USD ya. Coba kita lihat pound sterling USD. Pound sterling USD kemarin kita prediksi akan down ya di live trade kemarin, dan memang down. Tadi siang down. Di live trade kemarin masih sideways dan targetnya masih ada di 1,31202 untuk pound sterling USD. Tapi ini sekarang lagi ngetes support memang. Masih akan down untuk pound sterling masih akan down. Targetnya di 1,31202 gitu ya Pak Febri untuk pound sterling. Untuk transaksi buy sell-nya kita cari sell limit kalau mau cari sell limit. Karena ini harga udah cukup jauh turunnya. Sell limit di 1,32075 untuk pound sterling. 1,32075, kemudian take profitnya ada di 1,31202. SL-nya ada di 1,3250.
500 lah. Ya. Karena ini harga udah terlanjur turun jauh, kita harus cari pijakan untuk re-entry sell istilahnya gitu ya, re-entry sell. Sebenarnya kalau re-entry itu saya cenderungnya nggak pakai SL karena arahnya masih turun misalnya seperti itu. Tinggal jaga MM sebenarnya. Itu untuk pound sterling ya. Sebenarnya kalau Bapak Ibu dan teman-teman bisa analisa itu apabila penggunaan lotnya aman, berani trading tanpa SL. Itu lebih nyaman sih kalau saya pribadi trading tanpa SL daripada pakai SL karena kadang harga itu market itu suka ngehit SL baru habis itu sesuai analisa kita sukanya gitu kan. Jadi memang market ya ngerti aja kita pasang SL di situ marketnya. Makanya lebih enak no SL tapi memang money manajemennya harus kuat dan teman-teman bisa mengerti lah istilahnya arah mata anginnya masih sesuai dengan analisa kita atau tidak gitu ya. Jadi mau averaging pun juga it's okay masih enak gitu ya, masih nyaman. Ya gitu pound sterling masih sesuai pemetaannya. Sell limitnya udah di situ bener, SL-nya ya mungkin cukup benar lah walaupun kadang mungkin di-hit dulu lah. Tapi itu udah SL minim istilahnya gitu. Untuk pound sterling seperti itu ya. Kemudian silakan bagi teman-teman yang mau tanya lagi monggo silakan. CFD misalnya kemarin kita Netflix ya, coba saya juga masih belum melihat lagi Netflix kemarin harganya kemana. Oh udah naik duluan Netflix. Oh belum, masih Netflix masih akan turun. Nah untuk malam ini bisa sell dulu Netflix. Untuk malam ini bisa sell dulu. Mbak ini Netflix bisa sell Mbak, sell limit. Bagi teman-teman, nah ini ada peluang sell di Netflix. Nah Netflix ini cukup medium harganya nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah ya. Jadi tengah-tengah, ibaratnya kayak Euro USD sebenarnya. Kayak Euro ya Pak ya Netflix ya? Kayak Euro. Kalau beli 10 lot itu sama kayak Euro tuh 0,1 lah istilahnya gitu ya. Nah, Euro. Netflix itu peluangnya kita sell limitnya di harga 507,37. Kemudian SL-nya ada di 522,94. Taking profitnya ada di 468,73. Nah itu nanti mungkin disediakan sedikit buat spread nggak apa-apa. Tapi Netflix istilahnya malam ini kemungkinan akan turun dulu dan baru nanti kita pasang buy limit ya setelah itu. Take profit kita kena, mudah-mudahan sell kena dan take profit yang kena. Habis itu buy limitnya dipasang. Buy limitnya dipasang. Nah itu buy limitnya nanti di posisi TP kita ya istilahnya. Posisi TP kita. Itu nanti mungkin pembahasan lebih lanjut di channel Sustainable Growth aja ya. Ada pertanyaan lagi di quick meeting. Oil wacana akhir tahun ke harga berapa? Oil rencana akhir tahun. Wih, saya kayak pemain besar nih. Bisa merencanakan pergerakan oil di akhir tahun. Saya cenderungnya oil masih naik. Yaitu paling enggak kenaikan terdekat itu di 48,38 ya untuk oil. Tadi kita udah bahas oil masih naik di 48,38, tapi secara long termnya oil naiknya tuh bisa sampai 70-60-an ya. Nah itu long term. Kalau akhir tahun sih mungkin ya ini di 48,38. Ke 48,38 aja mungkin
nggak terlalu cepat ya. Ada beberapa waktu sideways lama kali nggak nyampe-nyampe ya. Sinyal kita buy juga udah dari seminggu lalu nggak kena. Tapi udah deket ya, udah deket dari TP kita di 48,38. Untuk oil seperti itu sih, target terdekatnya di 48,38. Kalau itu breakout ya keren. Target selanjutnya kalau itu breakout ada di 51,65. 50-an lah kita lihat ya, 50. 51. Di 51 ya. Ketika tadi harga 48,38 di breakout naik. Nah, untuk oil target selanjutnya di 51. Gitu ya Pak Elia Agus Suyanto. Jadi untuk crude oil kemungkinan seperti itu masih akan up. Really. Terminal terdekat di 48,38, apakah di breakout atau mantul turun. Nah, ketika mantul turun itu pun masih belum bisa disimpulkan tren turun gitu ya. Kita lihat pola-pola setelahnya. Gitu. Nah, sementara terminalnya di 48,38. Begitu untuk WTI crude oil, terima kasih telah bertanya, dan teman-teman yang lain mungkin mau konsultasi harga atau kondisi atau sharing-sharing tentang peluang di industri paper, bisnis paper. Ini kan kita sedang berbisnis paper. Nah, industri paper itu di Amerika 1000 kali lipat dari bisnis real ya. Kuncinya memang di penekanan resiko. Di Indonesia itu bisnis realnya masih lebih besar dari bisnis paper. Nah, makanya masih banyak peluang buat bisnis paper di Indonesia. Gitu. Oh, ini ada yang 3 akun yang berkesempatan dapat merchandise yang telah memenuhi syarat ketentuan berlaku. Merchandise cantik dari GK Invest. Jadi per 2 minggu di setiap live trade kita akan bagi-bagi emas, dan setiap minggunya kita akan bagi-bagi merchandise cantik dari GK Invest. Ini ada dari akun 388921000 dari FX Febri. Itu nanti bisa ikut Mas minggu depan bisa nggak? Ini masih bisa? Oh, nggak ada tukar. Oh, ini cuman yang kemarin ya Mas ya? Ya nggak ikut ya kemarin Mas? Oh ya udah. Apa namanya? Merchandise cantik dari apa namanya GK Invest 388921000. Nih. Kita lipat dan kita masukkan ke keranjang kaca cantik kita juga. Keranjangnya gede kali nih. Besok kameranya jangan kayak gini dong. Ribet kali aku nih. Biru-birunya nggak kelihatan. Kemudian ada dari Bapak Yatmin 388666975. Nah, ini kita akan masukkan biar diundi nanti. Siapa tahu dapat merchandise. Dan ada dari Bu Aimingce 387900975. Ini kita masukkan di keranjang cantik kita. Waduh, muka saya ketutupan sampean. Gila, gede kali. Nah, ini nanti di akhir acara live trade akan kita ambil ya. Kita ambil. Ini nggak ada yang nyentuh, ini di sebelah saya nih. Tadi oil ya, oil masih akan naik. Masih akan naik sampai 48,38.
Ini ada pertanyaan dari Pak Febri, Pfizer 10 lot kayak pair apa Mas? Hehehe. Pfizer 10 lot tuh kayak pair apa ya? IDR USD mungkin ya. USD CHF. Kalau dari selisih apa namanya istilahnya range harian yang dicapai itu seperti USD CHF kalau kata Pak Rudi karena jalannya pelan ya istilah begitu. Aman istilahnya 10 lotnya untuk Pfizer itu aman karena coba kita lihat lagi tadi PFI ya, PFE. Pfizer kodenya apa Pak? PFE. Oh iya ini Pfizer. PFE itu coba harga sekarang aja di 41,74. Nah, kalau kita buy di 40,66 itu baru bergerak 1 poin ya. Iya 1 poin. Nah, itu baru 1 poin dan dikali 10 itu baru $10. Itu H4 ya padahal range-nya cukup jauh. Jadi ini marginnya aman banget sih. Lebih mau beli 100 lot juga boleh. Jadi 50 lot mungkin masih oke karena dari harga sekarang ke buy limit kita itu baru gerak 1 poin. Nah, 1 poin itu $10. Kalau 10 lot itu $10. Nah, kalau 50 lot berarti $50. Nah, sekarang gitu ya. Kalau 20 lot nanti $20. Nah, gitu ya. Buat gambaran aja dari harga sekarang ke level entry buy pertama. Gitu ya. Jadi aman lah untuk PFE ini transaksi 20 lot juga oke. 10 lot 20 lot. Begitu ya Pak Febri. Kemudian apa lagi? Mau bahas apa ya? Lupa saya. Apa ya tadi ya pertanyaannya? Oil udah, Pfizer udah. Coba ini buat gambaran kita cari Dojun. Wih, Dojun. Dojun. Karena ini juga bisa menjadi bahan instrumen analisis untuk kita menganalisa XAUUSD. Kan pilihannya kalau nggak di safe haven di instrumen yang lebih aktif. Nah, instrumen yang lebih aktif itu digambarkan di indeks-indeks indeks-indeks di negara-negara besar istilahnya gitu ya. Nah, di Dow Jones ini itu masih sideways dari seminggu kemarin masih sideways dan kalau masuk garis Fibonacci ini lagi, nah itu Dow Jones bisa turun jauh ya. Jadi Dow Jones ini masih dalam tahap apa ya? Belum konfirmasi naik jauh atau belum konfirmasi tren kolaps menjadi turun gitu ya. Belum ada konfirmasi. Tapi masih wait and see istilahnya. Mungkin kita sedang perekonomian ini sedang menunggu something happen yang akan terjadi kejutan-kejutan misal stimulus itu biasanya akan melemahkan USD dan menguatkan sektor real akan menguat berarti Dow Jones naik gitu ya, Dow Jones naik. Nah ya gitu karena buat stimulus daya beli naik kemudian sektor real naik, nah saham-saham akan naik gitu ya tapi indeks dolar akan turun. Nah, something happen bisa aja stimulus, bisa aja vaksin, bisa aja apa lagi ya? Nggak ada yang tahu. Perang lagi mungkin Iran ya, Iran itu kadang juga bisa jadi bahan papan caturnya pemain besar tuh buat ngatur harga, buat ngambil apa namanya keuntungan di pergerakan harga. Ngakunya di media mau perang gitu tapi nggak perang ya, buat apa namanya gerakin harga aja gitu ya. Dow Jones kayak gitu. Coba kalau kita lihat apa namanya komposit itu IHSG. Nah IHSG
IHSG masih strong, kuat strongnya A B C D E. Saya tuh dari kemarin IHSG itu prediksi turun tapi nggak turun-turun. Nah, ini udah nabrak di level Fibo, langsung mantul ya, langsung mantul. Nabrak di level Fibo langsung mantul. Karena ini kenapa saya prediksi turun, karena secara Elliott Wave itu ABCDE. A B C D E. Nah, gitu ya. A B C D E. Oh, masih akan naik. E-nya masih di atas. Nah, IHSG masih akan naik. Nah, kalau IHSG udah titik E itu nanti berarti turun. Nah, kalau udah turun berarti pilihannya biasanya di apa namanya, di saham-saham kan nggak bisa sell jangka panjang ya, itu di forex, di CFD kita bisa, karena IHSG juga kadang cerminan kecil dari yang terjadi di Dow Jones. Kalau Dow Jones turun, nah IHSG udah langsung turunnya juga mungkin lebih dalam, misalnya kayak gitu ya. Nah itu IHSG masih akan naik dulu, baru habis itu turun. Nah itu ya, buat gambaran aja sih, karena salah satu penggambaran buat peluang investasi. Kalau di forex itu bisa sell, kalau di saham itu begitu turun nggak bisa sell. Tapi sementara masih akan naik dulu. Gitu, kemudian kita akan bahas tentang hmm, Tesla, ada nggak Pak di kita? Oh nggak ada. USD CAD dari USD Caputra. Dari Pak Ferdi Saputra bertanya USD CAD. USD CAD coba kita lihat ya, USD CAD. USD CAD itu mengikuti DXY-nya ya, DXY-nya ambrol. Bahkan ini sebenarnya, nah ini loh, saya tuh sebenarnya melihat itu DXY itu ambrolnya jauh. Tercermin juga di USD CAD. Turunnya bisa jauh kali. Jauh-jauh kali. Nah, target terdekat dulu ya. Target terdekat dulu USD CAD. Itu turun di sampai sampai 1,26230, masih akan turun sampai situ, 1,26230 ya Pak. Coba kita bedah di time frame lebih kecilnya, siapa tahu kita bisa cari entry sell. Entry sell. Entry sell-nya di sell limit. Untuk USD CAD sell limit ya. Sell limit di 1,28098 pakai SL ya, SL. Misalnya kok lebar ya. 1,28911. Kemudian take profitnya ada di 1,26198. Itu untuk USD CAD. Kita masih short. Polanya masih sell. Kemudian itu
Ya, kurang lebih di situ ya. Tadi ada pertanyaan lagi dari Nasan, saya mau tanya antil analisa Euro JPY. Oke, Euro JPY. Kita coba buka Euro JPY. Ini pairing yang udah lama nggak ditanyain. Jadi saya belum analisa lebih dalam. Euro JPY. Bentar, saya analisa dulu untuk Euro JPY-nya. Euro, oh ini coba bentar. Ibunya pas di 361 mantul. 361 masih akan ada koreksi dulu mungkin ya. Koreksi bentar sampai ke 261, koreksi terdalam ya. Di harga 125.262 untuk euro yen. Tapi arahnya masih naik, arah besarnya masih naik sampai 127.524. Nah, arah besarnya masih naik. Arah besarnya masih naik. Mending kita cari posisinya buy. Kalau mau yang aman, buy limit di 125.262 JPY. Di 125.262.262, take profitnya di 127.524. Nah, gitu ya. SL-nya tipis-tipis saja, terserah. SL-nya terserah. SL suka-suka. Yang penting manajemen lotnya aman. SL-nya bentar SL-nya di 124.729. 124.729 itu batas, istilahnya batas toleransi ya. Batas toleransinya di situ. Arah anginnya masih naik dan ini juga sebenarnya bisa langsung naik untuk Euro JPY. Tapi ya aja main aman, safety. Oke gitu ya. Ada yang tanya lagi mungkin silakan. Terima kasih telah bertanya, telah menyaksikan live thread kesayangan. Oh iya belum dibagiin. Siapa yang akan menang mendapatkan merchandise nanti minggu depan ya, kita juga mau bagi-bagi Mas. Minggu depan ya, Mbak? Oh nggak tahu, Mbak. Minggu depan di hari Jumat kita akan bagi-bagi emas, sementara kita bagi-bagi merchandise cantik dulu ya. Bagi-bagi merchandise cantik dulu, hanya 3 orang. Nanti hadiahnya akan dikirim ya. Oh, gini. Ini dikocok-kocok gini. Ini oke, langsung aja deh, kelamaan. Ini udah saya ambil satu. Yang akan menang adalah
klien saya sendiri. Pak Alex Febri, ini nggak sengaja Mbak. Nah, ini lo emang nggak tahu tadi kan kebetulan Pak Febri. Oh jangan bilang, ya kan kebetulan memang kebetulan Pak Febri. Pak Febri, nanti kita kapan-kapan ketemu, mungkin merchandise-nya bisa saya kirim atau pas kita ketemu nanti kita kasih merchandise cantiknya. Atau nanti saya hubungin lewat besok ya Pak. Gitu ya. Oke, terima kasih telah bertanya. Terima kasih semua telah menyaksikan live trade dari GK Invest Semarang. Rutin-rutin aja nonton live trade GK Invest Semarang karena akan ada selalu bagi-bagi hadiah, merchandise dan ada emas juga. Dan tentunya kita tujuannya adalah biar sustainable growth ya, akun Bapak Ibu dan bisnis Bapak Ibu di GK Invest Semarang ini bisa tumbuh secara jangka panjang. Kita sebagai broker GK Invest Semarang berharap kerjasama kita bisa long term ya istilahnya gitu ya. Oke gitu, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Rudi. Selamat sore. Selamat malam. Oke, terima kasih Hans Junior yang tadi sudah memberikan analisa teknikal secara panjang lebar mengenai beberapa instrumen keuangan, entah itu dari forex, entah itu dari FD, kemudian dari indeks saham, kemudian juga ada dari komoditas. Nah, untuk di GK Invest itu kita sudah bisa transaksi sahamnya Pfizer. Nah, ini sekedar informasi nih ya. Sekedar informasi untuk saham CFD-nya Pfizer itu Anda sudah bisa bertransaksi. Anda bisa coba demo akun dulu kalau mungkin ingin mencoba platform GK Invest yang belum jadi nasabah nih. Kalau yang sudah jadi nasabah bisa cek di produk. Itu nanti Anda bisa lihat untuk Pfizer. Kodenya PFE yang tadi seperti yang sudah disampaikan sama Hans. Nah, kemudian di CFD ini ada swap, ada biaya menginap. Tapi biaya menginapnya murah kok, nggak banyak. Minimal pengambilan 10 lot, 10 share. Jadi kalau saat ini mungkin Anda terbiasa open posisi forex atau emas, XAUUSD atau di minyak dengan minimal lot 0,1 lot. Tapi kalau di CFD, khusus di CFD, nah ini sekali lagi nih, khusus untuk pengambilan jumlah lot di CFD, itu Anda minimal pengambilan 10 lot. Anda kalau mencoba setting 9,9 lot, itu nggak bisa, nggak akan muncul. BSL-nya nggak akan muncul. Tapi ketika Anda setting 10 lot, jumlah lotnya 10 lot, 10.00, nah itu baru muncul BSL-nya. Nah, kemudian per poinnya, ini contoh misalnya nih, kalau katakanlah Anda mau buy di Pfizer misalnya Anda buy di harga 40.00 sebanyak 10 lot. Nah, ketika harganya naik dari 40 ke 41, naik 1 poin, itu nilainya $10. Sama, Anda transaksi di Pfizer juga 1 poin $10. Anda transaksi di Google juga sama, 1 poin $10. Anda bertransaksi di Starbucks juga sama, CFD-nya Starbucks. Kita juga ada CFD Starbucks nih. Itu juga sama, 1 poin $10. Jadi semuanya sama, semuanya per poinnya untuk pengambilan lot minimal 10 lot dan per 1 poinnya naik turun 1 poin nominalnya adalah $10 atau Rp100.000. Nah, seperti itu gambarnya. Kemudian untuk swap di Pfizer, nah ini mumpung harga Pfizernya masih murah lah, masih 40 di level 40-an, itu untuk biaya menginap buy itu cuma 200 perak. Rp200. Nah, Rp200 itu sama kayak harga apa ya? Harga permen lah ya. Harga permen dapat 2 lah. Sekarang permen harganya Rp100. Berarti dapat 2 permen. Nah, itu per hari. Per hari cuma Rp200. Jadi cukup murah sekali mumpung harga saham Pfizer masih di level 40 dan diprediksi oleh analis kemungkinan akan terus naik. Karena Pfizer ini memang mendistribusikan vaksinnya ke seluruh negara yang membutuhkan vaksin
untuk COVID-19. Nah, ini mumpung harganya 40, nanti kalau sudah naik ke 50, ke 60, ke 80, nah Anda pasti baru menyesal. Duh, sekarang harganya sudah 100 nih, kemarin baru 40 kan. Nah, itu kan sangat sangat menyesal tapi terlambat. Harganya misalnya kalau misalnya sudah sampai 100 gitu kan ya, karena sahamnya memang laku. Vaksinnya juga laku, dipakai oleh seluruh dunia. Nah, jadi mumpung harganya murah, segera Anda buka akun. Bagi Anda yang belum jadi nasabah, segera buka akun di GK Invest Semarang untuk transaksi saham Pfizer. Kemudian bagi Anda yang sudah jadi nasabah, nah mungkin bisa sedikit mengalokasikan nih. Mungkin akun ini untuk transaksi forex sama komoditas emas. Untuk akun ini khusus untuk CFD. Nah, bisa dialokasikan seperti itu. Supaya apa? Supaya tidak bercampur. Nah, itu juga bisa. Ataupun kalau misalnya transaksi semua pair, semua instrumen atau semua produk yang ada GK Invest dalam satu akun, nah itu silakan, itu nggak masalah. Nah, yang penting Anda bisa memanage, Anda bisa mengeklik mana yang harus ditutup, mana yang harus di-close, mana yang harus di-locking. Takutnya nanti begitu malam hari Anda ngantuk melihat harga emas turun, Anda punya posisi buy, yang di-close malah open posisinya buy-nya Pfizer. Nah, takutnya seperti itu. Jadi Anda bisa bikin, ya ini cuma solusi aja sih untuk mengantisipasi hal itu kan ya. Oke, saya rasa untuk acara live trading pada malam hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah kita ketemu di minggu depan di acara live trading hari Jumat, hari Kamis untuk minggu depan. Kemudian bagi Anda yang barusan bergabung, jangan khawatir, minggu depan kita masih ada acara live trading dan kita akan tetap bagi-bagi hadiah, bagi-bagi merchandise, dapat sinyal gratis, kemudian dapat merchandise, dapat emas. Nah, itu kan suatu kelebihan transaksi di GK Invest Semarang. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Saya Rudi Oktrianto dan teman saya Hans Junior. Mohon pamit. Kita bertemu insya Allah di minggu depan. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Salam profit, selamat malam, dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.